Perkenalkan, nama saya Angga Sanafalakma dengan NIM 672020 Nah, selanjutnya kita akan membahas tutorial antena kaleng. Nah, sebelum kita masuk ke langkah-langkah untuk pembuatan antena kaleng, lebih baik kita untuk menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Nah, untuk bahan-bahan yang diperlukan yaitu yang pertama, buah antena kaleng. Nah, di sini saya menggunakan antena kaleng dengan diameter 15 cm. Nah, kemudian konektor SMA. Selanjutnya, kabel koaksial RG58. Kemudian, konektor end plug atau TNC plug konektor RG58. Selanjutnya yaitu konektor N atau TNC konektor segel chassis. Selanjutnya yaitu baut dan mur. Dan yang terakhir yaitu lempengan pipa kuningan yang berdiameter 2,5 mm. Nah, untuk kawat tembaganya sendiri, dikarenakan kita menggunakan kaleng berdiameter 150 mm atau 15 cm, maka kita menggunakan kawat tembaga dengan panjang 30,6 mm atau sekitar 3-4 cm. Nah, setelah kita menemukan panjang dari kawat tembaga, langsung kita potong kawat tembaga kita sesuai dengan ukuran yang sudah kita tentukan di antena kalkulator. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke alat-alat untuk pembuatan antena kaleng. Yang pertama, kita menggunakan bur, kemudian kita menggunakan solder, kemudian beserta tenolnya. Selanjutnya menggunakan pengupas kabel untuk mengupas kabel koaksialnya. Selanjutnya yaitu selongsong karet atau heat shrink. Kemudian korek api gas berfungsi untuk membakar selongsong karet itu agar mengecil. Dan yang terakhir yaitu gunting. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi bahan-bahan untuk langkah pertama. Nah, langkah yang harus dilakukan pertama kali yaitu kita membuat lubang pada kaleng biskuit atau kaleng untuk antena kita. Hal itu bertujuan untuk sebagai wadah end konektor pada kaleng biskuit tersebut. Nah, di sini saya menggunakan bur untuk melubangi kaleng biskuit tersebut. Nah, saya menggunakan mata bur paling kecil ke yang paling besar untuk membuat lubang. Kemudian saya melanjutkannya dengan menggunakan gunting untuk membuat lubang menjadi tambah lebar. Nah, setelah itu kita buat juga lubang untuk baut-baut pada end konektor sebagai tempat untuk memasang mur serta bautnya. Setelah kita menyiapkan kaleng untuk wadah soket TNC-nya atau end konektornya, kemudian kita lanjut ke pemasangan kawat tembaga ke soket TNC atau end konektor. Nah, di sini kita pasangkan kawat tembaga di lubang soket TNC yang bagian dalam. Nah, di sini saya menggunakan solder serta timah atau tenol untuk menyambungkan tembaga ke bagian soket TNC agar tidak terlepas dan juga menyatu dengan soket TNC-nya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita memasangkan end konektor ke biskuit kaleng yang sudah kita lubangi. Nah, end konektor ini sebelumnya sudah kita solder dengan tembaga yang berdiameter 2,5 mm untuk sebagai antenanya atau yang menangkap sinyal dari luar. Nah, di sini kita pasang end konektornya dengan menggunakan mur serta baut di setiap ujung-ujung lubang pada soket TNC-nya. Oke, kemudian kita lanjut ke langkah kedua, yaitu langkah kedua kita persiapkan kabel koaksialnya. Nah, di sini kabel koaksial akan kita hubungkan dengan plug TNC RG58 CRM-PG. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah yang kedua. Nah, sebelum kita masuk ke langkah yang kedua, kita siapkan kabel koaksial,
serta plug TNC RG58, dan beberapa alat untuk mengupas kabel. Nah, pertama kita siapkan kabel koaksial tadi, kemudian kita lakukan pengupasan pada kulit kabel luar serta kulit kabel dalam untuk untuk menggunakan tembaga yang berada pada sisi dalam kabel. Nah, setelah kita melakukan pemotongan kabel koaksialnya untuk menguliti kabel koaksial serta mendapatkan bagian tembaga pada dalam kabel koaksial, kita masukkan selongsong karet bakar ke kabel koaksialnya. Nah, kita bisa sisihkan ke bagian agak belakang, dikarenakan nanti selongsong karet ini berfungsi untuk menyatukan antara kabel koaksial ke plug TNC-nya agar tidak mudah lepas, sama halnya seperti lakban fungsinya. Nah, setelah kita masukkan selongsong karet bakar, kita lanjut ke pemasukan kabel koaksial ke plug TNC RG58. Nah, di sini kabel koaksialnya kita masukkan ke plug TNC RG58. Nah, setelah masuk ke plug TNC RG58, kita pindahkan selongsong karet bakar itu ke bagian ujung dari plug TNC RG58 supaya plug TNC RG58 menyatu dengan kabel koaksial tersebut dan tidak mudah lepas Nah, setelah kita memasukkan kabel koaksial ke plug TNC RG58, kita turunkan atau kita hubungkan plug TNC tersebut ke kabel koaksial menggunakan selongsong karet bakar yang sudah kita sisihkan di bagian belakang kabel koaksial tadi. Nah, caranya untuk mengencangkan selongsong karet bakar ini yaitu dengan menggunakan korek api ataupun korek gas bebas. Kita dapat membakar selongsong karet ini seperti namanya, selongsong karet bakar. Nah, kita dapat membakar selongsong ini supaya selongsong tersebut menciut dan sehingga plug TNC RG58 serta kabel koaksial tersebut menyatu dan tidak dapat dipisah. Seperti halnya menggunakan solatip atau isolasi listrik seperti itu. Setelah kita membakar selongsong karet yang berada pada plug TNC, selanjutnya kita akan menghubungkan plug TNC ke bagian soket TNC. Dan plug TNC yang menonjol tersebut pada bagiannya kita masukkan saja ke bagian soket TNC yang berlubang. Nah, ketika kedua bagian itu telah bergabung menjadi satu, dan langsung kita putar bagian ring yang menyelubungi pada bagian plug TNC bagian luar. Nah, kita putar sampai mengencang dan menyatu dengan soket TNC-nya. Nah, untuk selanjutnya yaitu langkah ketiga yaitu pemasangan SMA konektor. Nah, untuk pemasangan SMA konektor kita persiapkan bahan-bahan yang diperlukan yaitu SMA konektor itu sendiri serta kabel koaksial yang sudah kita kupas kulitnya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan pemasangan SMA konektornya ke kabel koaksialnya, yaitu dengan cara pertama masukkan selongsong karet bakar ke kabel koaksialnya, dan masukkan gelang dari konektor SMA ke kabel koaksial tersebut juga. Selanjutnya kita masukkan jarum ke konektor SMA yang sudah kita persiapkan tadi. Nah, setelah jarum masuk ke konektor SMA tersebut, kita lanjut ke memasukkan kabel koaksial ke konektor SMA tersebut.
Setelah kabel koaksial masuk ke konektor SMA tersebut, kemudian kita hubungkan konektor SMA tersebut ke dalam gelangnya, atau kita masukkan konektor SMA tersebut ke dalam gelangnya. Nah, kemudian setelah konektor SMA masuk ke dalam gelang, kita akan selubungi gelang dan konektor SMA tersebut dengan selubung karet bakar atau heat shrink. Nah, setelah terselubung dengan selongsong karet bakar, kita langsung lanjut ke bakar selongsong tersebut supaya SMA konektor beserta gelang dan kabel koaksial menyatu jadi satu. Sekian video yang dapat saya buat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.